Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan terus memberkati saudara lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Kau berbicara terus dalam kehidupan kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, Mikah pada pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba. Di tengah-tengah kebun buah-buahan, biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, membangun kehidupan kita terus dengan Tuhan akan membuat kita akan dapat melihat Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita, dan membuat kehidupan saudara dan saya akan mampu hidup menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ketika kita menjalani hari-hari hidup kita, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan tidak menyedihkan hati Tuhan, tetapi itu akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari kita terus membangun hidup kita dengan Tuhan. Kondisi, keadaan bisa saja merubah hidup saudara dan saya, membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita tidak mempedulikan Tuhan, bahkan membuat kita tidak mau tahu menahu sama sekali tentang Tuhan. Ada banyak orang, dia melakukan segala aktivitasnya, tapi tidak memiliki pengenalan akan Tuhan, karena semua yang dia lakukan hanyalah sebuah aktivitas semata-mata. Saya ingin mengajak saudara lewat kebenaran firman Tuhan, ketika kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, maka kita tidak ada sedikit pun ingin hidup di dalam dosa. Dan kalau kita tidak hidup di dalam dosa, maka saya percaya hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Mika menulis firman Tuhan kepada jemaatnya. Dia menyampaikan kehidupan jemaat Tuhan yang hidup di dalam dosa, hidup yang jauh dari Tuhan, hidup yang tidak melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Melihat kondisi keadaan umat yang begitu sulit, Mika lalu berbicara kepada umat Tuhan. Di dalam doanya, dia memiliki pengharapan agar Tuhan dapat memberi pengasihan Tuhan bagi umatnya. Dia menyatakan bahwa apa yang pernah Tuhan lakukan bagi kehidupan bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, apa yang Tuhan telah nyatakan bagi mereka, dia rindu agar itu Tuhan nyatakan terus saat itu juga di dalam kehidupan umat yang sudah berdosa, agar mereka tidak hidup dalam keadaan dan kondisi mereka yang sulit, tetapi bagaimana lewat pengasihan Allah mereka akan memiliki satu kehidupan yang lebih baik. Nah, pemirsa Klavos, apa yang dikatakan oleh Nabi Mika ini memberikan satu ajaran bagi kehidupan saudara dan saya, bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, baiklah jangan pernah kita hidup jauh dari Tuhan. Baiklah kita hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Karena ketika kita hidup jauh dari Tuhan, kita akan mengalami masalah di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara akan berkata, saya tidak jauh dari Tuhan, saya dekat dengan Tuhan. Dan saya ingin katakan kepada saudara, memang yang saudara katakan betul. Engkau melihat engkau tidak jauh dari Tuhan karena engkau tetap orang Kristen dan engkau tidak kemana-mana. Tetapi tanpa engkau sadari, sikapmu, perbuatanmu, apa yang kau pikirkan, apa yang kau lakukan, kau perkatakan, sebenarnya engkau sementara jauh dari Tuhan. Nah, oleh karena itu, belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau Mika rindu agar umat Tuhan terus diberkati oleh Tuhan, Tuhan terus menyatakan karunia-Nya bagi umat Tuhan, biarlah saudara dan saya pun memiliki kerinduan agar Tuhan terus bekerja di dalam seluruh kehidupan kita. Pastikan perjalanan hari-hari hidup kita tidak melakukan apa yang tidak menyenangkan Tuhan, tapi kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita dapat melihat dan merasakan penyertaan Tuhan itu terus ada di dalam seluruh kehidupan kita. Mari saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, bangunlah hidup kita terus dengan Tuhan. Biarkanlah kita hidup menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita hidup menjadi orang-orang yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu Engkau terus memberkati seluruh kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami hidup menyenangkan hati-Mu. Kami tidak hidup dalam dosa, tetapi kami hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.